David ya sama ketua kelas. Oke, disiapin dulu ketua kelasnya, silakan. Baiklah teman-teman, kita mulai pelajaran sejarah wajib pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk pertemuan hari ini kita masih ada di bab keempat. Kita berfokus ke peran tokoh-tokoh. Ya. Jadi apa sih peran tokoh-tokoh intelektual yang ada di zaman pergerakan nasional seperti itu. Jadi kita fokusnya membahas tentang tokoh-tokoh untuk pertemuan hari ini. Oke. Kalau berbicara tokoh ya, dalam ilmu sejarah itu ada 3 konsep yang tidak bisa dipisahkan. Ada konsep manusia, ruang, dan waktu. Ya. Ini udah pernah dengar ya konsep seperti ini di kelas 10 ya. Jadi kalau manusia itu selalu membahas tentang tokoh. Ya. Jadi cerita sejarah itu tidak akan lepas dari adanya tokoh, peran tokoh seperti itu. Jadi layaknya sebuah cerita. Ya. Kalau kalian nonton film, baca buku, komik atau segala macam itu kan pasti ada namanya karakter ya, karakter atau tokoh. Oke, siapa di sini yang sering nonton film? Film ini. Fatir. Film apa kamu yang sering nonton apa? Superhero, Pak. Superhero apa? Film superhero apa? Batman, Pak. Sebutin karakter apa aja di film Batman itu, Pak? Batman dong ya. Itu ada penjahat, Pak. Jadi ada karakter-karakter ya di dalam sebuah cerita itu ya, itu pasti ada. Di dalam sejarah juga selalu akan ada namanya tokoh-tokoh. Tapi bukan karakter fiksi ya. Dalam sejarah itu ada karakter yang real, yang nyata seperti itu, yang punya peran penting apa dalam zaman pergerakan nasional. Jadi untuk pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya kita membuat sebuah project kelas. Nah, proyeknya ini adalah kalian membuat sebuah poster. Jadi di sini kalian akan dibagi menjadi kelompok belajar. Saya bagi kalian menjadi 7 kelompok ya. Itu dilanjutin saja kelompok yang minggu kemarin digunakan lagi aja, nggak usah dirubah. Nah nanti kalian setiap kelompok ini memilih tema masalah. Masalah apa yang akan kalian buat atau kalian masukkan ke dalam tema poster. Nah berikutnya nanti kalian memilih tokoh. Dari macam-macam tokoh zaman pergerakan nasional ini kalian coba pilih siapa tokohnya, satu aja yang mau kalian bahas seperti itu ya. Paham ya? Nah, di pertemuan pertama ini kalian mempresentasikan ini ya. Jadi nanti ada presentasi kurang lebih 5 menit satu kelompok ya, menyampaikan proyeknya ini ya, progres proyeknya ya. Kalau paham silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kalian diskusikan dulu, nanti kita ada presentasi 5 menit satu kelompok. Oke, ya silakan di duduk masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, namun ada satu teman kami yang sakit jadi berhalangan untuk hadir. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan konsep poster kami, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Safa Herman Ramadhani, biasa dipanggil Safa, dari absen 31. Saya dari absen 5. Saya Resi dari absen 30. Saya Nabila dari absen. Oke. Jadi satu lagi anggota kami yaitu Fajar Ardiansyah, yang hari ini sedang berhalangan hadir karena sakit. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, jadi akan ada 4 pembahasan yang akan kita presentasikan. Jadi alasan kenapa kami memilih tokoh, yang kedua alasan kenapa kami memilih tema masalah tersebut, yang ketiga yaitu apa sih aplikasi yang kami gunakan, dan yang keempat bagian tugas kelompok. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahu ke teman-teman semua untuk tokoh yang kami pilih yaitu
kami memilih Insinyur Soekarno untuk tokoh poster kami. Silakan Resti, perkenalan. Nama saya Resti dari Absido. Alasan memilih tokoh tersebut karena Insinyur Soekarno bagi kami adalah tokoh utama dalam peran memerdekakan Indonesia. Beliau juga merupakan inspirator yang sangat berpengaruh bagi kami. Ya, betul sekali. Jadi, kenapa kami memilih Insinyur Soekarno? Karena bagi kami Insinyur Soekarno ini adalah tokoh utama dalam peran memerdekakan Indonesia. Oke, lanjut, yaitu alasan kenapa kami memilih tema masalahnya. Silakan Nabila dan Iqbal. Alasan kami memilih tema di mana peran laki-laki sebagai karena kami melihat pada zaman sekarang kepercayaan diri keselamatan laki-laki semakin menurun. Karena sekarang ini semakin banyak pula para wanita yang bahkan skill atau kemampuannya melebihi laki-laki. Tapi hal itu bukan menjadi alasan kualitas laki-laki menjadi menurun. Maka dari itu kami berharap kepada teman-teman kelas, terutama para laki-laki di kelas ini, melihat contoh dari Insinyur Soekarno dengan keberaniannya, pengorbanan, pantang menyerah yang akhirnya mampu menjadi inspirator bahkan presiden pertama di Indonesia. Oke, terima kasih Nabila dan Iqbal atas penjelasannya. Selanjutnya itu tentang aplikasi yang kami gunakan. Mungkin Anggun bisa jelaskan? Aplikasi yang digunakan. Kelompok kami akan menggunakan aplikasi Canva untuk membuat poster karena Canva mempunyai template yang grafis yang bagus-bagus dan lengkap, jadi dapat mempermudah proses pengeditan untuk poster kami nanti. Ya, betul sekali. Jadi Canva itu udah banyak banget template yang bagus-bagus, jadi tinggal kami taruh aja dan tambahkan teks biar lebih bagus lagi. Oke. Selanjutnya yaitu tentang pembagian tugas kelompok yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu yang pertama untuk mencari informasi ada 5 orang, yaitu Anggun, Fajar, Nabila, Resti, dan Iqbal. Untuk pembuat desain poster yaitu saya sendiri, Safa. Untuk anggota yang akan presentasi nanti yaitu ada Iqbal, Anggun, Nabila, dan Fajar. Untuk anggota yang akan nilai poster teman-teman semua yaitu ada saya dan Resti. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada sanggahan dari Bapak? Oh iya, bukan sanggahan ya. Oh, yang salah ya? Tanggapan. Tanggapan, sorry. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Tadi sudah bagus. Terutama untuk tema masalahnya ya, itu cukup menarik ya. Oke, dari perwakilan teman-teman yang presentasi ya, maaf nggak semua bisa maju ya, karena kita keterbatasan waktu. Oke, kalian juga akan ada tugas membuat posternya. Oke, untuk berikutnya silakan yang sudah fix tadi sudah bisa membuat, silakan dibuat posternya masing-masing ya. Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan ada presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan ke presentasi proyek yang sudah kalian buat ya. Jadi posternya udah jadi semuanya? Oke, jadi untuk hari ini kita siap untuk presentasi kelompok ya. Jadi sudah saya umumkan cara presentasinya di minggu atau pertemuan sebelumnya ya. Jadi nanti ada kelompok yang menyajikan, ada kelompok atau peserta yang menyajikan, ada peserta yang menilai. Oke. Mungkin kita bisa melihat di zaman sekarang ya, anak-anak ini kurang inovatif. Kenapa? Bisa kita lihat di kelas kita tidak jauh dari kita, yaitu teman-teman yang sering bercontek penelitian. Apa mereka itu berpikir? Mereka itu inginnya serba instan, tanpa ingin berpikir kritis dan inovatif. Selain itu, orang-orang zaman sekarang ini kurang dalam agama, itu cenderung meremehkan agama. Padahal para pejuang kita di zaman dahulu itu sangat amat memegang teguh prinsip agama ini. Mungkin mudah dipahami ya? Atau ada yang kurang? Makasih. Oke, terima kasih. Kelompok berapa ini, maaf? Kami dari kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang Cokro Aminoto. Oke, terima kasih ya kelompok 2 ya. Oke. Apa di sini judulnya itu dimaksud sebagai pemimpin, sedangkan laki-laki itu sudah diaktifkan sebagai seorang pemimpin. Sebaliknya kan? Memang sebenarnya benar-benar setuju banget sama pendapat Taufik kalau laki-laki itu sebenarnya udah dikodratkan sebagai seorang pemimpin. Tapi di sini di zaman sekarang ini kita ini ngelihat kalau misalnya laki-laki itu keberaniannya itu
pendidikan. Karena yang pertama, Soekarno itu sebagai presiden utama, jadi juga sangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai peran. Terus juga Insinyur Soekarno ini juga sangat berani, pantang menyerah, dan masih banyak lagi keunggulan dari Insinyur Soekarno. Oke, ini tim penilai ya. Oke, dari kelompok Kelompok 2 saya. dari kelompok 2. Oke. Kelompok 2 atas siapa namanya? Nama kelompok saya, Iya. saya terdiri dari Afdal, Dian, terus saya sendiri Nazwa, Keiza, Yehuda dan Faris. Oke, yang bertanya berarti Naswa dan Keiza. Keiza. Oke, apa aja sih pertanyaan yang udah kalian ajuin Naswa? Kalau saya sih lebih ke arah masalahnya itu apa aja dan solusinya kayak gimana. Terus alasan memilih tokoh tersebut. Ya. Oke. Informasi apa aja nih Naswa ya sama Keiza yang kalian dapat selama tadi menilai poster? Menurut saya sih di antara semua kelompok tuh yang paling melekat tuh dari kelompoknya yang membahas Soekarno, Pak. Karena tampilannya juga bagus, terus masalahnya juga oke. Karena dia masalah itu tentang kedudukan laki-laki sebagai pemimpin. Oke, dihubungkan dengan Insinyur Soekarno ya sebagai tokoh pergerakan nasional ya. Oke, terima kasih Naswa sama Keiza ya. Oke, terima kasih. Tadi pameran poster ya, sudah ada tim yang bertanya, sudah ada yang menyajikan. Oke, saya lihat sudah cukup baik ya presentasinya, penyajiannya juga sudah cukup baik, pertanyaannya juga sudah kreatif dari kalian. Oke, untuk sekarang kita coba sama-sama menyimpulkan ya apa sih pembelajaran yang kita dapatkan di pembahasan hari ini. Pergerakan nasional ini kita kenal sebagai zaman pergerakan, yaitu awalnya perjuangan bangsa Indonesia itu yang bersifatnya ke daerah berubah menjadi sifatnya nasional. Yang awalnya Indonesia masih bisa dipecah belah atau sifatnya hanya untuk daerah masing-masing. Pada zaman pergerakan nasional ini skala perjuangan itu mencapai skala nasional, yaitu rakyat Indonesia itu mulai sadar bahwa mereka ini tidak bisa melawan sendiri-sendiri, melainkan harus bersatu padu. Oke, ya terima kasih Pak Aris ya. Tolong dikasih tepuk tangan. Luar biasa ya dari Pak Aris sama-sama ya. Jadi betul ya. Jadi sebelum zaman pergerakan nasional itu perjuangannya hanya bersifat kedaerahan. Ya, jadi hanya berjuang untuk daerahnya masing-masing dan tidak berhasil dan tidak efektif ya. Nanti muncullah tokoh-tokoh intelektual yang sudah kalian pelajari dan bahas bersama-sama ini ya, yang mencoba membentuk identitas bersama. Berjuang bersama-sama membuat sebuah negara yang merdeka. Ya. Jadi adanya Bhinneka Tunggal Ika itu diciptakan oleh para tokoh-tokoh intelektual ya. Yang awalnya itu bisa ada karena adanya sekolah, adanya pendidikan. Ya, jadi kalian bisa bayangkan betapa pentingnya pendidikan bagi sejarah bangsa kita. Karena itu nanti yang memerdekakan bangsa kita di sini ya, dengan adanya sekolah dan adanya pendidikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.